Kejadian-kejadian di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 hanya dapat dipetakan dengan memahami ciri kultural tertentu yang mempengaruhi kekuasaan politik di wilayah ini. Salah satu ciri mendasar itu adalah keberadaan 4 suku besar di Sulawesi Selatan, yakni Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Suku Bugis mendiami seluruh bagian timur dan separuh bagian barat dari semenanjung Sulawesi Selatan. Berikutnya, suku Makassar mendiami bagian barat dan selatan. Setelah itu, orang-orang Toraja Sa'dan yang kebanyakan menduduki wilayah pegunungan utara berbatasan dengan negara-negara Bugis, Luwu di sebelah selatan dan Mandar di sebelah barat. Terakhir, orang Mandar menempati wilayah pesisir dan pegunungan di barat daya. Orang Mandar dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Mereka yang hidup di kampung-kampung pegunungan yang secara kolektif disebut Pitu Ulun Nasalo. Mereka ini secara etnis adalah orang Toraja, dan mereka yang tinggal di pesisir yang banyak di bawah sebuah konfederasi Pitu Baban Nabinanga. Oleh karena orang Bugis dan Makassar sejak dahulu menguasai daerah-daerah subur dan mempunyai akses terhadap pelabuhan-pelabuhan strategis, mereka menjadi suku-suku yang dominan dalam hal politik dan populasi di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, Mandar dan Toraja sering menjadi korban ambisi penguasa Bugis atau Makassar dan ikut pula tenggelam dalam kehancuran politik yang terjadi di pesisir. Abad ke-17 dipenuhi dengan perburuan hegemoni antara kerajaan Bugis Bone dan kerajaan Makassar Goa. Persaingan ini terus tumbuh, baik dalam hal intensitas maupun ancaman untuk menguasai seluruh Sulawesi Selatan. Negara-negara di Sulawesi Selatan senantiasa berada di bawah tekanan Bone dan Goa dan mengikat komitmen pada salah satunya berdasarkan keadaan. Hal ini memperlihatkan bahwa pertimbangan suku tidaklah berperan besar dalam pengambilan keputusan. Contoh, negara-negara Bugis seperti Wajo, Luwu, Bulo-Bulo, dan Lamati menjadi sekutu Goa, sementara wilayah Turatea di Makassar mendukung Arung Palaka pada Perang Makassar tahun 1666 hingga 1669. Konfederasi Mandar, Pitu Baban Nabinanga, adalah salah satu sekutu setia Goa dan memperlihatkan peran besarnya dalam perang itu. Tindakan balas dendam Arung Palaka dapat dihindari berkat kelihayan mereka menggunakan kerasnya medan pegunungan di daerah pedalaman. Sementara orang Toraja tidak berperan aktif dalam perang itu, kecuali mungkin beberapa orang yang tergabung dalam pasukan Datuk Luwu. Oleh karena itu, jatuhnya Somba Opu tahun 1669 yang mengakhiri Perang Makassar bukanlah kemenangan salah satu suku terhadap suku lainnya, melainkan kemenangan satu persekutuan negara-negara dari suku yang berbeda atas persekutuan lainnya. Keterjangkauan letak geografis daerah-daerah Bugis dan Makassar mempermudah untuk membentuk konfederasi. Sebaliknya, hambatan alam memisahkan kelompok-kelompok di daerah Mandar dan Toraja, sehingga pembentukan kerajaan-kerajaan besar sulit terwujud dan dipertahankan. 2 konfederasi utama Mandar sering saling bertempur, sama seringnya dengan bertempur melawan musuh bersama. Negara Balan Nipa adalah konfederasi wilayah pantai yang terkuat dan sering berhasil memaksakan kehendak kepada negara lain pada abad ke-17. Sebagai hasilnya, Belanda dan kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar sering menyebut penguasa Balan Nipa sebagai Mak Radia atau penguasa Mandar, meski dia hanyalah yang terbesar di antara komunitas-komunitas Mandar dan hanyalah Mak Radia atau penguasa di Balan Nipa. Secara umum, komunitas-komunitas Toraja adalah yang paling sulit untuk hidup berkecukupan di daerah pegunungan mereka. Setiap tanah datar yang ada digunakan dan sebagian bukit dibuat menjadi teras untuk menanam padi. Karena itu, makanan tidak pernah cukup untuk mendukung jumlah penduduk yang semakin lama semakin besar. Perjalanan antar komunitas sangat lambat dan sulit karena wilayahnya yang tidak datar. Yang muncul di Toraja adalah persatuan yang longgar antar komunitas, sebagaimana yang ada di Mandar, yang bertindak secara bersama-sama ketika dibutuhkan, tapi tidak pernah menyerahkan diri kepada kekuasaan yang lebih tinggi. Dulu, ada satu konfederasi Toraja yang relatif kuat,
disebut Talu Lembangna atau 3 perahu, terdiri dari Sangala, Makale, dan Mengkendek. Mereka mempunyai nenek moyang yang sama dan masing-masing anggota konfederasi ini diperintah oleh seorang puang atau tuan. Namun, konfederasi ini jelas hanya sebuah pengecualian dengan sebuah struktur adat yang lebih kompleks daripada kebanyakan komunitas Toraja lainnya. Noi, Palm, 1975, halaman 64. Pada abad ke-17 dan awal abad ke-18, komunitas Toraja Sa'dan bergabung menjadi satu untuk melawan invasi Bugis. Namun ketika ancaman itu berlalu, mereka kembali ke daerah masing-masing dan mencairkan kesatuan itu. Tradisi Toraja juga tidak pernah bersuara tentang adanya percobaan dari seorang pemimpin Toraja untuk menyatukan seluruh komunitas Toraja secara politik. Tentulah jelas bagi pemimpin-pemimpin Toraja bahwa mencoba untuk memerintah di bawah satu kerajaan komunitas yang bermacam-macam dan tersebar ini, sebagian terletak di daerah yang tidak dapat dilalui, adalah sesuatu yang tidak realistis dan tidak praktis. Perbedaan antara organisasi politik yang berevolusi di daerah-daerah Mandar, Toraja, dan di Bugis serta Makassar cukup mendasar. Suatu komunitas di antara suku Mandar dan Toraja tidak pernah berkonfederasi begitu erat hingga sepakat mengakui penguasa atasan tunggal sebagai kekuasaan politik yang prinsipil. Di sisi lain, bagi orang Bugis dan Makassar, komunitas Gaukang berkembang menjadi kesatuan-kesatuan politik atau kerajaan-kerajaan dengan penguasa atasan yang diakui. Penguasa atasan ini menjadi penguasa utama di antara penguasa-penguasa kecil yang merupakan pemimpin dari sebaran komunitas Gaukang atau kerajaan besar atau kecil. Jika kerajaan ini bergabung, baik dengan keinginan sendiri maupun secara paksa ke dalam sebuah konfederasi atau kerajaan, mereka harus melepaskan hak kepada kesatuan yang lebih besar ini untuk memulai perang dan untuk menjalankan urusan luar negeri dengan negara lain. Meski begitu, mereka tetap memiliki hak untuk memilih pemimpin sendiri dan untuk mempertahankan adat dan proses perundang-undangan sendiri. Jadi, mereka tidak mempunyai kebebasan bertindak sebagaimana orang Toraja dan Mandar, dan perbedaan ditegaskan dengan aturan hubungan antar negara yang kaku yang berlaku baik bagi kerajaan-kerajaan maupun bagi konfederasi atau kerajaan. Begitu pula antara kerajaan. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.